Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Majid Muhammad, absen 18. Kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal remedial UH Fisika. Langsung aja kita ke soalnya. Langsung aja, nomor satu di titik tertentu pada pipa horizontal mengalir air kecepatan 2 per second jika luas penampang pipa di titik tersebut 500 cm kubik. Tentukanlah volume air yang selama 2 menit. Oke, pertama kita harus diketahui kan V-nya sama dengan 20 meter per second. Luas penampang tuh 500 cm, bisa kita ubah menjadi 0,05 meter. Terus tingginya itu kan 2 menit, tinggi time waktunya itu kan 2 menit, jadi 2 dikali 60 jadi kita buat second 120 second. Terus saya kita yang ditanya itu kan kecepatan, berarti tentukan volume air yang mengalir. Oh bukan, volume, kita ditanya V, maksudnya dijawab volume sama dengan Q kali T. Lihat, masukin tuh T-nya 120. Nah, tapi Q-nya belum diketahui. Cara cari Q tuh A dikali V. Jadi sama dengan masukin A sama V-nya. Tuh. A kali V. Ini kebalik ya. Malah V kali A, biarin aja. Hasil sama dengan 1 meter per second. Masukin dah tuh. Q dikali T. Jadi Q dikali 120. Ya udah, hasil 120. Lanjut, nomor 2. Sebuah pipa air memiliki 2 penampang dengan perbandingan luas 4:1. Jika kecepatan air di penampang kecil 8 meter per second dengan tekanan 200 km Pascal, tentukanlah kecepatan air dan tekanan di penampang besar. Nah, kita tahu A1 banding A2 itu sama dengan 4:1. Terus V2 sama dengan 8 meter per second. V2 nih 200 kilo Pascal. Ya udah, rho air 1000. Langsung aja kita dijawab. Ditanya dulu ya. Yang ditanya tuh pertama V1 nya tuh perlu diketahui untuk mencari P1. Di sini V1 nya belum diketahui. Oke, nyari V1. Dari V1 tuh gimana? V1 tuh jadi tuh Q1 kan sama dengan Q2, atau luas penampang 1 kali kecepatan 1 sama dengan 82 dikali kecepatan 2. Ya udah, masukin aja V1 A1 V1 A2 V2, jadinya V1 sama dengan, tinggal pindah ruas lah A nya, jadi dibagi. Jadi masukin 1/4 dikali, ini harusnya 8/4 juga, jadi sama aja lah ya. Tadi juga dikali 8 dikali 1, jadinya 8 dibagi 4, hasilnya 2. Itu jadi V1 nya 2 meter per second. Nah, kita masukin rumus hukum Bernoulli, itu P1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat tambah rho GH, sama aja yang sama dengan sama aja ya, beda tandanya doang. Nah, rho GH ini kan sama dua-duanya, bisa dicoret. Jadi P1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Ini tinggal di kotak atik aja. Jadi ya P1 sama dengan P2 tambah 1/2 rho dalam kurung V2 dikurang V1. Dulu dikuadratin ya. Masukin aja semuanya. Nah, kan 200.000 P1 terus P2 nya 200.000 tuh. Terus 1 rho itu 1000, V2 8, V1 2. Soalnya kita hitung 1/2 dikali 1000 hasilnya 500. 8 kuadrat 64, 2 kuadrat 4. Kita hitung dalam kurung 64 kurang 4 60. Terus langsung kita kali 500 dikali 60 30.000, jadi hasilnya tuh tambah 200.000 tambah 30.000, jadi hasilnya 230.000 Pascal. Oke, lanjut soal nomor 3. Sengaja air mengalir dengan kecepatan 8 meter per second lewat pipa dan luas penampang kecil menuju dengan luas penampang besar. Luas penampang kecil 20 cm sedangkan luas penampang besar 40 cm. Jika pada penampang kecil 3
Oke, langsung aja kita tulis diketahui. Pertama kita tulis V1 nya 8 meter per second, A1 20 meter per 20 cm, kita ubah ke meter kubik. Bisa begitu. A2 nya kita ubah juga dari 40 jadi 40 kali 10 4. P1 nya tuh kan dari di soal, P2 juga dari soal. Gravitasi ya kita pakai yang 10 aja. Rho air ya udah pasti 1000. Nah ditanya tuh delta H ya, H1 kurang H2. Untuk nyari itu kita perlu cari V2 dulu. Cari V2 sama, yaitu A1 V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang kita pindahin ruas, A2 nya jadi dibagi. Langsung aja kita masukin 20 kali 10 min 4 dikali 8 dibagi 40 kali 10 min 4. Nah ini kan sama-sama 10 min 4 sama 10 min 4 tuh. Jadi 10 min 4 nya bisa dicoret. Jadi 20 langsung kali 8 aja. 20 kali 8 160 dibagi 40. Hasilnya 4 meter per second. Oke, karena udah diketahui videonya, langsung aja kita masukin ke rumus. Ini tuh sebenarnya hukum Bernoulli yang udah disusun ya. Jadi delta H ya biar gampang aja sih. Delta H sama dengan P1 dikurang P2 ditambah 1/2 rho di dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dibagi rho G. Jadi kita masukin aja P1, P2 masukin semua, masukin aja semuanya pokoknya. Ya langsung aja kita hitung. 3 dikurang 9, 3 dikurang 9 berapa? Ya min 6. 1/2 500, 8 kuadrat 64, 4 kuadrat 16, hasilnya 48. 1000 kali 10 10.000. Ya jadi min 60.000 ditambah 24.000 dibagi 10.000. 60.000 ditambah 24.000 36 min 36.000 dibagi 10.000. Ya langsung aja kita hitung. Hasilnya jadi 3,6. Delta H 3,6 min 3,6 meter. Itu selisihnya ya. Lanjut. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar. Nih gambarnya ya. Ya maaf kurang jelas, ntar mungkin bakal ditambah gambarnya. Nah, lanjut. Air dipompa memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Bila tekanan pada bagian atas pipa 2,5 kPa, tentukan besar tekanan pipa pada bagian bawah pipa. Oke, berarti yang ditanya tuh P1 ya. Nah, buat nyari P1 ini kita tentunya harus tahu dulu dong V2 nya. Itu sudah diketahui pertama ya. D1 12 cm 0, itu sebenarnya nggak penting ya. Penting deh. Oh maaf, itu nggak penting. Karena yang betul itu cm nya juga, karena itu mesti bentuk diameter. Kita harus ubah dulu. Ntar kita ubah. Oke lanjut. V1 ya 1 ms. P2 ini yang besar, yang kecil ya maksudnya. 52 kPa nih sih, kilometer PA. Apa lagi kayaknya dibedain aja 52.500 PA. Gravitasi kita pakai 10, rho air ya udah 1000. Yang ditanya tuh P1 V2 nya, karena nyari P1 perlu V2. Ya udah masukin aja A1 kali V1 sama A2 kali V2. Nah, ini dia. Luas penampangnya itu kan harus pakai luas lingkaran. Nah luas lingkaran itu kan yang ditahu tadi diameter doang, berarti harus kita ubah dong jadi 1/4 dikali pi dikali diameter 1 kuadrat dikali V1. Sama juga di sebelah kanannya tuh sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter 2 dikali V2. Nah karena ini sama-sama digituin, coret aja coret aja 1/4 pi nya. Jadi D1 dikali V1, D2 dikali V2. Ya kita pindah ruasin aja. D2 nya tuh kita pindahin ruas. Jadi D1 ya masukin lah 0,12 kuadrat dikali 1 dibagi 0,6 kuadrat. Ya adalah 12 kuadrat tuh berapa? 0,0144.
6 kuadrat 36. Jadi 0,036 sama dengan hasilnya 4 meter per second. Oh, ternyata kepake ya, karena juga ke meter. Ya maaf, tadi kepake ternyata. Lanjut, karena videonya diketahui, kita masukin lagi aja hukum Bernoulli. P1 lah, bukan itulah hukum Bernoulli ya. Tadi kan udah dibahas P1 tambah 1 per 2 rho V1 kuadrat tambah rho GH 1 sama dengan P2 tambah 1 per 2 rho V2 kuadrat tambah rho GH 2. Nah, ini rho GH nya gak boleh dicoret. Kenapa? Karena H1 sama H2 nya itu beda, jadi gak boleh dicoret. Langsung aja kita masukin semuanya. P1 ditambah 1 per 2 kali 1000 kali 1 1500 tambah 1000 kali 10 kali 0. H1 nya 0 ya tadi ya. Ya udah 0. Nah kan P2 kan 52.500, terus ditambah 1 per 2 rho V2 kuadrat, berarti 1 per 2 dikali 1000 ya 500. V2 nya kan 4 kuadrat 16, 500 dikali 16 berapa? 8000. Nah terus ditambah rho GH2, berarti 1000 ditambah 10 1000 dikali 10 dikali 6, berarti berapa hasilnya? 10.000 dikali 2 20.000. Nah jadi kan P1 tambah 500 sama dengan 52.500 tambah 8.000 tambah 20.000. Tambahin aja 50.500 tambah 8.000 tambah 20.000 tuh berarti hasilnya 80.500. 500 yang di kiri tuh, yang P1 tambah 500 kita pindahin ruas ke kanan aja. Jadi hasilnya 80.500 dikurang 500 ya hasilnya 80.000 Pascal. Lanjut nomor 5. Udah. Soalnya gambar berikut nih gambarnya, kalau kurang jelas nih. Gambar berikut menunjukkan persamaan kebocoran pada tangki air. Jika gravitasi 10 meter per second, tentukanlah kecepatan aliran air yang keluar dari tabung dan waktu yang dibutuhkan air hingga menyentuh tanah. Berarti yang ditanya tuh kecepatan. Ini pakainya hukum Torricelli ya kalau begini ya, sama waktu yang dibutuhkan buat menyentuh tanah. Biasanya yang diketahui dari tinggi ini nih, tinggi permukaan sampai ke lubang 1 meter. Dari tinggi lubang sampai ke tanah tuh diketahui 4 meter. Menurut gravitasi kan 10 meter per second. Langsung aja masukin ke rumus teori Torricelli, yaitu akar 2GH 1. Jadi akar 2 kali 10 kali 1 hasilnya 2 meter second. Nah jadi udah tahu ini 20 M per S. Ini akar 20 M per S. Nah selanjutnya yang pertanyaan tuh waktunya nih kita pakai pakai rumus gerak jatuh bebas, yaitu H2 sama dengan 1 per 2 G dikali T kuadrat. Nah ini disusun aja ya, jadi hanya pindah set, T nya pindah juga set. Enggak, ini tuh ini yang pindah nih, pindah ruas di situ T di sini ya, pindah ruas lagi. Jadi saat T kuadrat sama dengan 2GH 2 dibagi G. Langsung aja ini kayak belum deh, ini kuadratnya dipindahin lagi ke sini jadi akar. Dah dapat nih rumus T nya. T sama dengan akar 2H2 per G. Masukin semuanya. 2 H2 nya tuh 4 dibagi 10, 2 dikali 4 8 bagi 10 0,8. Jadi akar 0,8 second buat waktunya. 0,8. Dah selesai nomor 5. Lanjut soal nomor 6. Jadi diketahui sebuah tabung berisi zat cair ideal dan pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil sehingga zat cair memancar seperti pada gambarnya kalau kurang jelas. Wih hebat. Nah, berdasarkan gambar tersebut tentukan perbandingan X1 dan X2. X1 dan X2 perbandingannya berapa? Kita tulisnya yang diketahui dari gambar ini. Pertama, tinggi totalnya ini 100 cm. Terus tinggi A1 nih dari permukaan sampai ke lubang pertama tuh 20 cm. Terus dari lubang kedua sampai ke tanah tuh 50 cm.
Soalnya kita masukin ke rumusnya itu dijawab X1 sama dengan 2 akar H1 dikali Y. Y ini beda-beda. Kalau Y satunya nih berarti H dikurang H1, jadi 100 dikurang 20 hasilnya 80 nih buat Y yang ini. Ntar ya ini beda lagi X2 nya. Oke, kita hitung dulu yang ini. 20 kali 80 16 tambah 02 1600 akar 1640, berarti 2 kali 40 80 cm. Oke, lanjut. X2 ini kita sama juga rumusnya, tapi H-nya H2 sama Y-nya pakai 2. Y2 ya udah total dikurangi H2, 100 dikurangi 50 hasilnya 50. Masukin 50 kali 50 jadinya 2500. Jadi akar 2500 ya 50 udah. Jadi 2 dikali 50 hasilnya sama 100. Jadi perbandingan X1 sama X2 tuh 80 banding 100 atau 4 banding 5. Nomor 7. Kecepatan udara di atas sayap pesawat adalah 80 meter per second dan di bawah sayap 60 meter per second. Jika massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik. Tentukan selisih tekanan antara bagian atas dan bawah sayap dan gaya angkat pesawat jika luas penampang sayap sebesar 40 meter kuadrat. Oke, ini kita suruh nyari selisih, berarti delta P ya. Itu kan selisih tekanan antara sayap dan gaya angkat. Gaya angkat berarti gaya berarti F. Berarti suruh nyari delta P sama F. Oke, langsung kita tulis dulu yang pertama. Ini diketahui kan udah kan delta P sama F. Oke, kita ketahui dulu. Pertama, kecepatan udara di atas. Nah, ini kecepatan satunya berarti 80 meter per second, di bawah saya adalah berarti kecepatan 2-nya 60 meter per second. Terus rho udaranya 1,2 kilo per meter kubik, sama yang diketahui lagi adalah luas penampang itu berarti A. Soalnya kita masukin hukum Bernoulli yang buat aplikasi pesawat ya. Ini kalau yang mesin mentahnya nih udah disusun nih, khusus pesawat. Langsung aja berarti delta P sama dengan 1/2 rho dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Kita masukin aja 1/2 dikali 1,2, berarti 1,2 tuh 0,6. Terus 80 kuadrat dikurang 60 kuadrat. 80 kuadrat itu kan 64.000, 60 kuadrat 36.000. 64 kurang 36 28 tambahin nolnya 2 biji. Ini kelebihan sabar. Nolnya 2 biji berarti 2800. 0,6 dikali 2800 1680 Pascal. Nah, karena delta P diketahui, sebenarnya kita masukin rumus tekanannya. Tekanannya tuh rumus gayanya tuh sama dengan delta P dikali A. Sebenarnya masukin delta P nya 1680 dikali 40. Jadi hasilnya 67.200 Newton. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Itu sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara yang memiliki massa jenis 1,3 kg per meter kubik. Jika perbedaan tinggi permukaan air dalam manometer menunjukkan 13 cm, tentukan kecepatan aliran udara. Oke, pertama tuh berarti kan kita harus diketahuinya dulu. Diketahui udah pasti rho udara dong. Rho udara diketahui di sini 1,3 kg per meter kubik. Kedua tuh diketahuin tuh selisih ya, tinggi permukaan, perbedaan tinggi permukaan air dalam manometer 30 cm, berarti ini H 13 cm. Terus soalnya kita tulis rho air sama gaya gravitasi. Udah rho air 1000, gaya gravitasi 10. Yang ditanya tuh di sini tuh tentukan kecepatan aliran udara, berarti V yang ditanya. Soalnya kita masukin rumus cari V buat tabung pitot, yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H dikali rho dibagi rho udara. Ini rho-nya beda ya, yang rho atas ini pakainya rho air, yang bawah rho udara. Langsung aja masukin semuanya nih. 2 dikali 10 dikali 0,13 dikali 1000. Langsung aja 10 dikali 0,13 13 dikali 1000 13.000 dikali 2 26.000. Langsung set. Jadi akar 26.000 dibagi 1,3. Ini karena susah dibagi 1,3, kita kaliin aja 10 dua-duanya, jadi ini 260.000 dibagi 13. Ya hasilnya tuh 2000. Akar 2000 bisa dipecah jadi akar 400 kali 5. 400 ini kan sama aja kayak
20 kali 20. Jadi ya udah bisa dikeluarin 20-nya. Jadi 20 akar 5 meter per second. Lanjut. Oke, lanjut soal nomor 9. Gambar berikut, nih gambar ini. Kalau kurang jelas nih. Oke dah. Gambar berikut melukiskan air yang mengalir dalam manometer. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm dan 3 cm, tentukan kecepatan air. Berarti kita sudah ketahui luas penampang 1 tuh atau A1 5 cm kuadrat, atau kita ubah jadi meter, jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. A2 nya juga kita ubah jadi meter, jadinya 3 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Terus yang diketahui dari gambar nih kan tingginya nih, isinya H nya 20 cm, kita ubah menjadi meter, jadinya 0,2 meter. Terus juga gaya gravitasi. Langsung aja kita masukin rumus ventrometer, tabung ventrometer. Di sini tuh ventrometernya nggak pakai manometer ya, jadi pakai rumus yang pertama. Langsung aja, rumus yang pertama V2 sama dengan akar 2 GH. Yang ditanya dulu, dan ditanya tuh di sini tuh disuruh cari kecepatan air atau V2-nya. Langsung aja, V2 sama dengan akar 2 GH per A1 dibagi A2 pangkat 2 min 1. Masukin aja semuanya langsung. 2 kali 10 kali 0,2, 10 kali 0,2, 2 kali 2 4. Oke, 4. Terus di bawahnya kita hitung 5 kali 10 min 4 bagi 3 kali. Ini coret dulu nih karena sama ya dua-duanya. Terus baru kita pangkatin, karena ini ada pangkat nih, kita pangkatin nih 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. Kok kita kuadratin. Dah, langsung masukin lah 4 bagi 25 bagi 9 min 1. Ini tuh kita rasionalin dulu, jadinya 4 bagi 25 min 9 bagi 9. Setelah adalah akar 4 bagi 4 dibagi 16 bagi 9. Sebenarnya kita pindah naik ke atas, hasil bakal sama kontar. Jadi akar ini kurang panjang nih. Akar 4 kali 9 bagi 16. 4 kali 9 berapa? 36 bagi 16, 2,25 meter per second. Lanjut. Selanjutnya soal nomor 10 atau soal terakhir ya, yaitu minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik mengalir melalui pipa manometer dari kiri ke kanan seperti pada gambar nih, gambarnya ya. Kalau gambar kurang jelas nih. Oke. Kanan. Pipa manometer dilengkapi dengan manometer nih penting ya. Manometer yang berisi air raksa yang bermassa jenis 13.600 kg per meter kubik. Luas penampang besar 15 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Jika manometer raksa menunjukkan selisih tinggi 20 cm, tentukanlah kecepatan aliran air di dalam besar. Kecepatan aliran air, udah pasti ini tanya V ya. Terus apalagi yang diketahui dulu. Yang diketahui pertama udah pasti rho minyak. Ini massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Dan diketahui kedua tuh rho air raksanya nih 13.600 kg per meter kubik. Terus luas penampang atau A1 sama A2-nya. A1-nya 15 cm kuadrat sama A2-nya 5 cm kuadrat. Terus yang diketahui lagi H-nya tuh 20 cm. Terus saya gravitasi kita pakai 10 dong, udah pasti gampang. Langsung kita masukin ke rumus tipe ventrometer tapi yang yang ada manometernya. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya, yaitu 2 dikali G dikali H dalam kurung rho raksa dikurang rho minyak, terus dibagi rho minyak dikali A1 bagi A2. Misalnya dua dikuadratin dikurang 1. Masukin aja semuanya ke dalam sini. Jadi 2 dikali 10 dikali 0,2 dikali 13.600 dikurang 800 dibagi 800 dikali harusnya ini nih. Tapi ini kita hitung aja di sini dulu nih. 5. Oh iya, ini cm belum diubah jadi m ya. Nih diubah cm kuadratnya diubah jadi meter kuadrat. Jadi 15 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat sama yang 5 cm juga kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah karena ini sama ya, 5 kali 10 min
min 4 jadi itu coret coret jadi 15 dikali 5 ini ada kuadrat aja, jangan lupa. 15 kuadrat berapa? 225. 5 kuadrat berapa? 25. 225 dibagi 25 9. Tulis di sini 9. Jadi 800 dikali 9 diminus kurang 1. Dan 9 kurang 1 berapa? 8. Ya ini dihitung dulu ya, lupa. 10 dikali 0,2 2 kali 2 4. 13.600 dikali 800 berapa? 12.800. Langsung masukin deh ke sini. 4 dikali 12.800 berapa? Ya banyak, jadinya 51.200 dibagi 800 dikali 8 hasilnya 400. Bagi aja 51,200 dibagi 6.400 jadinya hasilnya akar 8. Akar 8 ini bisa disederhanain. Akar 8 itu kan samanya kayak apa namanya, 4 dikali 2. 4 ini bisa dipecah lagi jadi ya 2 dikali 2, jadi 2 nya keluarin aja 1, jadi 2 akar 2. Oh, meter per second lupa. Udah selesai.